Silakan dulu, mari kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Yesus Kristus Tuhan yang mulia. Hari ini saya senang bersama-sama dengan saudara dalam menyambut juga saudara hadir di dalam rumah Tuhan. Walaupun banyak yang terlambat, aku punya cita-cita saudara sebagai gembala sidang akan menghadiahkan jam tangan kepada saudara-saudara dan pakai setiap hari Minggu supaya setiap jam 9 dia akan berbunyi begini, ibadah-ibadah, marilah ibadah-ibadah. Amin, saudara-saudara. Itu sesuatu yang baik dan aku akan berdoa supaya lebih segera Tuhan akan berikan kepada saya dan apapun yang cita-citakan adalah supaya terwujud saudara-saudara punya jam tangan, bukan jam kaki. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia. Ini yang disampaikan tema yang khusus adalah sebelum kawanan domba Allah. Mari kita sama-sama katakan 2, 3 ya. Jagalah sebelum kawanan domba Allah. Saudara harus tahu apa yang disebut dengan kawanan domba, yaitu gereja Tuhan yang kudus dan yang terpelihara di dalam semua atas nama Kristus Yesus Gembala yang baik. Berikan tepuk tangan dulu. Tentu hal yang baik ini adalah berdasarkan firman Allah. Diajar terus saudara-saudara. Dan saya pun punya ketentuan yang sesungguhnya dalam kebenaran. Seperti Tuhan maksud di tengah kebenaran itu. Apabila saudara-saudara mendengarkan akan firman Allah, maka maulah juga tunduk dan taat oleh karena firman itu. Katakan amin. Saudara bukan terawang-awang. Saudara bukan one man show. Saudara bukan lagi jemaat yang liar yang Alkitab nanti katakan untuk kita sekalian. Sesuka-sukamu bukan, melainkan adalah sesuka-sukanya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan berjanji di saudara-saudara, pegang dada masing-masing, jangan dipegang dada orang lain. Katakan begini, aku mau suka-suka Tuhan saja. Aku mau hidup di dalam engkau, Tuhanku saja. Inilah kehidupan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Aku bacakan firman Allah dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendidik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Amin, saudara. Setuju? Mari kita sambut firman Allah dengan tepuk tangan. Kawanan domba Allah ini adalah kumpulan orang-orang yang sudah disucikan dan dikuduskan menjadi satu kawanan domba yang disebut gereja. Alangkah itu maksudkan kepada saudara-saudara untuk diberitahukan dalam kesadaran adalah saudara yang maksud. Sehingga kawanan domba Allah itu adalah kawanan yang baik, bisa menjadi percontohan dalam setiap pribadi, perkataan, sikap, dan ketentuan-ketentuan ke depan. Harapannya Tuhan juga adalah engkau akan menerapkan di tengah-tengah keluarga. Katakan amin. Shalom. Jadi keluarga itu tidak acak-acakan sebagai anggota jemaatnya Allah atau yang disebut kawanan domba Allah yang baik. Hari ini aku sampaikan kepada saudara-saudara, ada hal yang akan kita perbuat, ialah jagalah. Amin, saudara-saudara. Alkitab sering berkata berjaga-jagalah, berdoalah, berjaga
saudara-saudara, tentang pribadi-pribadi kita semuanya harus tetap siap dan berjaga-jaga. Amin, saudara. Bersama saya ini pegang depan kita. Kasih nomor karena tidak kecuali bahwa saudara adalah jemaat. Saudara ubah semua orang ini pun seringkali menghayal, pegang dadanya, hitam. Karena harus diajar hari ini menjadi jemaat. Katakan kepada Tuhan, seduh, berjaga-jagalah. Aku ini kawanan domba Allah. Harus berjaga-jaga. Yesus Kristus gembala yang baik. Mari kita tepuk tangan. Saya menyadari maksud Allah, dan hal inilah yang aku akan sampaikan kepada saudara-saudara. Menyadari maksud Allah ini semua supaya segala hal, semua hal dalam semua apa yang sudah diciptakannya supaya menjadi baik di hadapannya. Shalom, saudara. Kita tidak sama dengan kekacauan negara, bangsa-bangsa yang lain. Juga kita tidak sama dengan kekacauan keluarga-keluarga yang lain, berantakanlah, yang namanya pergaduhan dan perselisihanlah. Tidak. Kenapa? Jawabannya ialah kita berjaga-jaga dan sadar maksud Allah bahwa sesungguhnya Tuhan mau supaya kita rukun, harmoni, penuh damai dengan sejahtera. Amin. Katakan ke sisimu yang lain, penuhlah dengan damai sejahtera. Bilang aku semua, tidak menunggu. Bilang ke diri, penuhilah dengan damai sejahtera. Bilang, hiduplah dalam damai sejahtera. Bilang yang di belakang, hiduplah dalam damai sejahtera. Mari kita berikan tepuk tangan. Sebab kalau gereja dan kawanan domba Allah bukan diam-diam, tapi menyuntik dan membuat sesuatu suasana gaduh di dalam. Dengan baik. Bukan demikian. Ketika Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik adalah menuntun seluruh kawanan domba Allah itu seiring berjalan untuk mendapatkan berkat-berkat yang mendatangkan segala kesukaan dan sukacita bagi setiap domba-domba Allah ini. Itu maksud Allah di tengah bergereja, saudara sekalian. Jadi tidak ada lagi suka-sukanya aja. Amin, saudara-saudara. Tanggung jawab itu juga sebagai gembala. Saya mau beritahu kepada saudara-saudara yang pertama adalah kita lihat saudara-saudara. Yang pertama adalah supaya menjadi gembala yang baik. Saya kan gembala. Salam saudara. Salam. Setuju atau tidak setuju bukan menjadi ketentuan, karena saya dipilih tidak atas persetujuan saudara. Katakan. Jadi sebagai gembala yang baik, aku mengikuti manut dengan firman. Shalom remaja yang baik. Shalom. Shalom. Puji. Sebab hari ini juga aku akan sampaikan kepada saudara bagaimana penggembalaan itu sebenarnya rumit. Apapun diceritakan kepada saudara tentang rumit ini adalah supaya saudara-saudara jangan membuat dia rumit. Sebab gembala yang baik itu kelak adalah supaya bisa menjadi gembala yang baik, gembala yang baik, gembala yang baik terus-menerus dalam setiap waktu dan kesempatan. Amin, saudara. Sebab gembala yang baik itu adalah dalam pimpinan roh. Nanti ngomong suami istri, nanti ngomong. Shalom. Hari kehidupan kita di dalam daging, kalau di dalam rumah Tuhan, tepuk dada berkata, ya Tuhan berbicara, ya Tuhan berbicara, ya Tuhan berbicara.
Ya Tuhan, perbaharui. Amin saudara-saudara. Amin saudara-saudara. Pastor Gilbert Kumendong, hai remaja-remaja yang kakak-kakalan. Memang remaja seperti itu, tapi yang lucunya bapak-bapak pun bisa begitu. Itu makanya dia bilang kepada remaja supaya bapak-bapak pun sebenarnya sadar. Amin saudara. Soal gembala yang baik ini, kata firman Tuhan, saya akan ingatkan kepada saudara, aku gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku. Dengan rumah ini saudara-saudara, baik aku sebagai gembala mengenal saudara pribadi kita. Dan oleh karena perkenalan itulah, maka saya baik kepada saudara-saudara. Siapa bilang pernah saya jahat kepada saudara? Coba katakan, saya lebih baik kepada saudara-saudara daripada kepada keluarga. Saudara tahu, waktu KKR ini sedang berlangsung, saudara tahu, inilah kebaikan yang dibangun mencurahkan uang ketika persembahannya seorang mama. Di atas pesawat itu, tek katanya, masuk pun. Saudara tahu, kupergunakan untuk gereja, bukan untuk kupergunakan untuk jemaat, bro. Pasti mau dengan baik ini. Aku persembahkan semua untuk gereja. Di sini istri saya tidak ada pemilikan pemain yang masalah atau beli bajunya. Saya akan gembala menjadikan 2 jas supaya ada kenang-kenangan adalah masa KKR ini berkumpulan. Jas yang merah maru dengan jas yang keala-alaan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Hanya itu saja. Tapi kalau saudara lihat apa yang sedang ada itu, apa yang sedang itu, apa yang sedang itu, apa yang sedang di sana, apa yang sedang di sini, apa yang sedang di mana-mana, pintu dan semua, termasuk pagar dan tembok dan segala sesuatu, banyak sekali. Hampir semuanya ini yang ada di dalam masuk ke ATM saya di pesawat ketinggian 10.000 kaki dipersembahkan. Saudara, apa maksudnya adalah saya ingin mengasihi saudara sebagai berjemaat, supaya berjemaat dengan baik. Amin saudara. Amin saudara. Bilang dulu kepada kiri kanannya, memang baik gembala itu. 2, 3 ya, silakan. Bilang dulu, 5 orang supaya baik semuanya. Memang baik gembala kita. Bilang tidak apa-apa. Memang baik gembala. Haleluya. Ini standing apa ini? Bukan tanggung ini. Artinya kenapa tidak di kamar saya buat? Itu jawabannya. Aku lebih mengasihi saudara-saudara sebagai kawan. Mari kita bertanya. Dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Hari ini soal pengorbanan diajarkan juga kepada saudara-saudara hari ini sebagai domba-dombaku harus mengasihi gembala. Amin saudara. Hai domba, kasih gembalamu. Ayo, bilang ke kiri kanan. Hai domba, kasih gembalamu. Hai domba, kasih gembalamu. Bilang. Hai domba, kasih bilang gembalamu. Supaya hari ini saudara-saudara langsung tahu. Shalom. Di hari ini saudara-saudara, ambil korban. Aku mempunyai seorang ibu
yang sangat menghormati dan rela berkorban buat gereja, buat Kristus Yesus. Ibu yang melahirkan aku. Hampir dia bermasalah dengan suaminya, ayahku. Kalau dia mempersembahkan segala sesuatu itu luar biasa. Dan ini yang akan saya sampaikan kepada saudara sekalian. Dia sangat diberkati. Ibu yang melahirkan saya diberkati. Karena dia hanya memikirkan pekerjaan. Saya pun selalu didorong, bantu pendeta. Bayangkan seorang pendeta kira-kira untuk tahun yang lalu harus dia mengorek sumur untuk membelanjai nambah untuk segala keuangan. Dan Om Merek ini mengorek sumur jemaat digajilah kira-kira 30.000 satu tahun. Dan aku datang setiap pulang sekolah membantu Om Merek ini. Saudara tahu, ibu yang bantu orang. Dan pernah saya memberikan sesuatu padahal saya anak sekolah kepada Om Merek, karena orang Papua memang sangat tipis, termasuk celana anak, termasuk kaos, termasuk bajunya yang lain. Tidak seperti pendeta sekarang ini sudah lebih mengurusi pakaian. Hari ini yang diajarkan kepada saudara-saudara kan menabur namanya, kan berkorban namanya. Jangan pegang-pegang korbanmu. Karena kita dipanggil harus berkorban. Kenapa harus berkorban dengan baik-baik? Yesus Kristus untuk membuat kita menjadi anak-anak Allah adalah berkorban. Nyawanya sendiri pun dia relakan hilang supaya saudara-saudara menjadi penghuni surga, menjadi anak-anak Allah, menjadi hidup di dalam pimpinan roh yang selalu terpimpin dan dipenuhi dengan roh Allah. Mari kita bangun. Mari kita berikan tepuk tangan. Saudara-saudara, setiap kali kalau mau bertepuk tangan, maksudku adalah supaya saudara-saudara bangun. Ada pribadi kalau sudah duduk begitu, kalau sudah duduk biasanya nanti ada pribadi mungkin dalam gereja ini tidak sekali. Makanya saya punya hikmat adalah dia tepuk tangan jika nanti bisa. Ini yang naik disampaikan kepada saudara-saudara mengenai kawanan domba Allah supaya baik, dan saya sebagai gembala supaya baik. Dan sama seperti Bapa mengenal aku dengan diri dia mengenal engkau dan aku, maksudnya dengan kawanan domba Allah bersama dengan Allah sendiri adalah hubungannya dengan aku, saudara-saudara. Apapun yang baik yang sedang didapatkan dari kita akhir ini adalah karena persekutuan kebaikan. Waktu untuk Tuhan, imanku untuk Tuhan. Aku selalu memikirkan pekerjaanku. Tadi pagi aja Tuhan berbicara. Karena hampir-hampir hilang semangat daripada menghadapi orang Siantarmen dan menghadapi Rantopahmen. Dalam sikapnya sudah dibiayai, tapi jadi macam mana ini? Dengar bahasa saudara-saudara. Tapi pagi saya berdoa, Bapak harus meneruskan sampai dengan tema yang diberitahu oleh Tuhan. Karena tahun depan temanya adalah tahun depan di juru bicara. Mari kita tepuk tangan. Mungkinkah saudara-saudara sebagai domba-domba yang baik
untuk membantu saya dalam hal ini. Saya mau saudara, sebenarnya karena bagi Allah juga tidak ada yang mungkin, tidak ada yang mustahil dengan Bapak. Tapi saudara-saudara juga mau nggak diajak punya persekutuan yang baik dengan kita, dan dia punya acara dengan saudara-saudara untuk memberkati. Konsep yang akan berubah dengan kita adalah konsep cara berpikir. Karena bisa buat, karena bisa kerjakan, karena bisa lakukan, karena bisa mencari, karena bisa memakan, itu akan berubah. Semuanya bergantung menjadi karena anugerah, karena kasih setia Tuhan, karena Tuhanlah yang berbicara, karena Tuhanlah yang guna, karena Tuhanlah yang melakukan segala perkara, karena bukan kuat dan tegak, tapi Yesus Kristus Tuhanlah yang melakukan. Mari kita berikan tepuk tangan. Maka jika demikian, saudara-saudara dipakai itu. Kedua, saya sampaikan dengan segera kepada saudara-saudara, kawanan domba yang baik dan domba yang lain. Saudara punya maksud adalah masuk dalam konsep Allah. Dalam hidup berjemaat itu terusnya, saudara-saudara, kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa, bukan untukmu saja. Ketika Rasul Paulus ditangkap, dia punya kasih beban untuk menyampaikan Injil kepada seluruh keluarganya. Seperti itu juga saudara-saudara. Amin. Jangan toko kiosmu saja yang kau perbesar. Shalom saudara. Jangan mencari saja yang kau urusi, dan pekerjaan-pekerjaanmu dan rumahmu saja yang kau urus dengan baik. Urusi. Matius 6 ayat 33 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu bakal. Ayo bersama-sama 2, 3 ya. Sekarang diisi Mamura saja, karena dia tidak ikut. 2, 3 ya. Karena begitu besar, 2, 3 ya. Kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal nanti mata Musa. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita tepukan bagi Yesus. Sebab hari ini firman Tuhan sedang berkata, jagalah kawanan domba. Maka apabila aku sedang berbicara pribadi kepada saudara-saudara dalam ibadah ini adalah kasih, aku menjaga engkau supaya bukan diam dan tidak ikut di tengah penggembalaan maupun di tengah penyampaian firman. Alkitab yang berkata kawanan domba yang baik dan ada domba yang lain, dan kita harus masuk Allah di dalam semuanya itu, bukan ongkang-ongkang saja. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua itu, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Domba yang tidak mendengar suara Tuhan adalah domba yang hilang. Amin saudara. Shalom. Pasti Mamora shalom. Perhatikan baik-baik. Aku sebagai gembala yang baik harus face to face kepada saudara-saudara. Dan saudara pun harus sadar bahwa semua ada video klipnya di mata saya. Itu sudah satu kasih karunia kepada saya. Shalom saudara-saudara. Kita harus face to face. Hari ini saudara-saudara ada pengajaran tentang kawanan domba itu adalah harus baik, seiring sejalan. Amin saudara. Dan yang dimaksud seiring, aku sebagai gembala punya visi dari hanya 2 hal saya sampaikan sekarang. Visi yang pertama adalah membangun semangat ujian pengadilan bagi anak di tempat ini. Amin saudara. Bagaimana untuk membangun semangat ujian dan penyembahan? Jangan ada yang tertinggal di keluarganya. Seorang ibu meninggalkan suaminya
nongkrong di sana sini adalah mencobek nama baik yang sedang diukir oleh Kristus di tengah ini. Semakin lama semakin tercoreng, semakin lama semakin tercoreng. Ini sampaikan kepada Kristus. Sebagai keluarga, jangan ada yang tertinggal, bawa supaya ibadahmu 100% dalam persekutuan dengan Tuhan, jangan tercolek oleh karena anakmu di sana lagi apa? Shalom, shalom, shalom. Supaya kita ini menjadi kawan domba. Telah Tuhan mau pakai ini, karena begitulah Tuhan berfirman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus gembala yang baik itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Maka kita menjadi satu hati dengan gembala ini, supaya jangan ada orang yang binasa. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan kepada Yesus. Sehingga engkau minta tambahkan sesuatu. Kalau engkau main drum, jangan tutup mulutmu. Pergunakan dulu. Haleluya. Itu menyanyi, itu maksudnya. Dan perdengarkan atau buka telingamu supaya setiap kan Roh Tuhan datang tuh berkata begini, bintang. Jangan sia-sia mamamu sebintang ya. Karena bintang itu adalah terbaik teratas. Seperti itu juga kepada saudara-saudara mau saya katakan ini, amin saudara-saudara. Fungsikan segala setiap kita bagaimana kita berkenan kepada Tuhan sebagai domba-domba. Jangan seperti itu kami yang dari Simalungun. Kalau sudah capek ngomong tidurnya, soal hari Minggu dan hari Senin dia tenang. Satu kali pernah saya bilang kepada dia, capek kali Pak. Hampir-hampir malaikat yang ada di tangan kiri dengan hampir menampak. Kalau tidak dikasih kerjaan, tadi Pak tidak kerja, tidak enakan. Oh, dikasih kerja, ini tidak tahu mengucap syukur. Saya segera menyampaikan kepada saudara-saudara tentang domba yang tidak terkenal. Kata firman itu adalah domba padaku yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus dituntut juga, dan mereka akan mendengar suaramu, dan mereka akan menjadi satu kawan dengan satu gembala. Saudara, maksud Tuhan sampaikan kepada saudara-saudara bahwa kawanan domba yang ada di sini gereja Tuhan harus menjadi satu kawanan yang besar. Amin, saudara. Dan kita minta berdoa untuk 300 jiwa. Kira-kira saudara-saudara hari ini akan ditunjuk mana yang 300 jiwa? Shalom. Dan aku akan berkata sebagai hamba Tuhan ini, mana rupanya yang bisa kau lakukan? Karena jiwa-jiwa itu semua adalah dua hal. Adalah kalau kita meninggikan dia, orang akan ditarik dalam gereja ini. Dan yang kedua adalah apabila kita memberitakan Injil kepada mereka, mereka semuanya yang dimaksud adalah jarang sekali untuk mendengar firman, dan tidak pernah ke gereja, dan tidak pernah merenungkan firman Allah lagi. Apakah yang seperti itu banyak saudara-saudara? Karena itu firman ini berkata, kawanan domba aman supaya berkata, kita sudah berpikir. Amin, saudara. Shalom. Pergi bersaksi untuk membawa mereka masuk dalam Tuhan, guna bisa mendengarkan firman Allah. Saudara, sehingga pada masa tua besok saudara-saudara itu akan membahagiakan berapa jiwa yang kau selamatkan. Amin. Shalom. Shalom mama. Itu akan menyelamatkan.
tantangan, di tengah saat-saat kerugian sekalipun, cepat-cepat menggantikan. Karena engkau yang sudah memberitakan Injil keselamatan kepada yang lain adalah memukul dan mengutangi Tuhan adanya hingga saat-saat tertentu adalah dibayar. Dulu kau kan pernah utang di rumah makan, bayarnya besar. Dulu kau kan punya utang, bayarnya besar. Ini kau punya, ini kau punya. Mereka tidak terutama. Jadi mereka semua, mereka yang tidak mendengar suara Tuhan, mereka tidak mau beribadah, mereka yang tidak pernah mendengarkan Injil, dan mereka yang tidak hidup di dalam Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan ini, harus engkau cari, harus engkau dapatkan. Yesus berkata, kejarlah mereka yang tersesat, bawalah mereka yang tersesat, bawalah mereka dalam rumah Tuhan, dan bawalah mereka ke hadapan Tuhan, kata Yesus. Hari ini tentu sudah-sudah yang dikatakan amin. Ketiga, saya sampaikan dengan segera, musik boleh datang ke depan. Haleluya, haleluya, menyelamatkan domba-domba yang tersesat selagi masih ada waktu. Amin. Tidak dengar bro, harus sikap ya. Saya aja sudah tua, tidak seperti saudara. Haleluya. Ada 3 orang mengeluh hamba Tuhan di depan saya ketika sedang mau menghadap Pastor Gilbert Lumini. Yang ketiga ini berkata, aku kena hujan semalam, sakitnya aku sebenarnya. Tapi karena mau bertemu dengan Pak Gilbert, bisa apa? Yang kedua juga gitu, yang ketiga juga gitu. Saya mengatakan begini, saudara-saudara, aku lebih tua mungkin dari saudara-saudara. Aku tidak mengalami sesuatu apa. Pustakan berapa teman-teman saya ya. Bahkan aku 3-4 kali lipat dari saudara. Aku dari semua dulu. Apa? 3 hari. Anda bisa 1 hari sih. Shalom. Shalom. Buka kacamata saudara-saudara bahwa sesungguhnya yang dimaksud adalah aku lebih kuat Tuhan dari kasih kuasa Tuhan. Aku tidak mengalami sesuatu apapun. Padahal aku lebih memikirkan pekerjaan itu. Tentang apa yang saya maksud ini saudara-saudara. Maksud Allah, saya beritahu kepada saudara-saudara. Kalau kita mengandalkan Allah, Roh Tuhan ada pada kita. Katakan amin. Kalau Roh Tuhan ada pada kita, Yesus Kristus berkuasa atas hidup kita. Dan kalau sudah Yesus Kristus berkuasa atas hidup kita, maka kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi hamba Allah yang nyata dilihat ataupun dinyatakan oleh Allah di hadapan banyak orang. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Domba yang tersesat itu adalah domba yang tidak mau tahu lagi tentang Tuhan. Bisa sekejap mata, bisa terjadi seperti itu saudara-saudara. Makanya aku mengingatkan kepada saudara-saudara, selalu sadar dan berjaga-jaga. Sudah berapa minggu aku berdoa untuk itu. Coba bayangkan. Shalom. Apakah itu yang dimaksud? Yoga. Bahasanya saya yoga lah ya. Bahasanya saya yoga, ada yoga. Bahasa Indonesianya adalah keras kepala. Hah? Oh, udah bilang itu sama Bapak ini. Mari kita berikan tepuk tangan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Ini waktunya orang Tuhan harus hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Saya ulangi. Inilah waktunya bagi orang yang beriman harus hidup dalam kebenaran, bukan sekedar bergereja. Karena mengikuti Yesus Kristus Tuhan adalah mengerti tentang kehendak Allah. Amin. Bahkan setiap hari baru Tuhan berbicara, engkau lakukan hal-hal yang baru. Akhirnya dari segala sesuatu yang kita akan kerjakan harus sepenentuan dari Tuhan. Katakan amin.
dengan Roh Kudus. Hari ini yang tahu, saudara-saudara, jika engkau mengalami kepimpinan dalam Roh Kudus, saya ulangi, jika engkau mengalami bagaimana Roh Kudus baik untuk memimpin, memberkati dan melakukan segala sesuatu yang baik, lakukanlah yang lebih baik lagi, maka Tuhan pun akan memimpin lebih baik lagi. Berkat yang dijanjikannya, kasih kuasa yang sudah dikerjakannya, bahkan juga berkat-berkat yang ada padamu yang sudah diberikannya, dia akan semakin lipat. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Demikianlah saudara hidup di tengah-tengah kebaikan Tuhan, engkau menjadi baik dan kebaikanmu akan semakin lebih baik untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Amin firman-Nya. Bapa